Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Joel Bertulis Simamora dengan NIM 124 130 102 dari kelas EL2. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas terakhir yaitu tugas PMDP pertemuan yang ke-15. Oke. Jadi pada P15 ini kita diminta nih buat menjelaskan tentang algoritma yang terakhir itu divide and conquer. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang brute force, tentang greedy juga, dan yang terakhir ini tentang divide and conquer. Oke. Jadi di daftar isi ini kita akan mulai dengan penjelasan singkatnya, dilanjut dengan pseudocode, lalu kita akan menutupnya di slide terakhir. Dan sama seperti pertemuan 14 dan 13, kita akan menggunakan pertemuan yang ke-12 atau PowerPoint pada PowerPoint pertemuan ke-12 untuk menjelaskan demonstrasinya. Oke, kita masuk ke penjelasan singkatnya. Jadi, divide and conquer ini merupakan salah satu strategi algoritma yang menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah besar jadi beberapa masalah submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing submasalah tersebut lalu menggabungkan hasilnya untuk memperoleh solusi akhir. Lalu pendekatan ini efektif karena mengurangi kompleksitas masalah, meningkatkan efisiensi, dan cocok untuk data berukuran besar. Nah, jadi divide and conquer ini salah seperti yang tertera pada Southwas itu yaitu salah satu dari algoritma yang kita pakai pada UAS kali ini. Yang mana kan kalau yang pertama itu kan greedy. Greedy itu kan kita pakai pada case pertama. Terus brute force itu kita pakai sebagai pembanding untuk case pertama dan case kedua. Dan pseudocode inilah yang kita pakai untuk menjawab permasalahan pada case yang kedua. Nah, kenapa pseudocode kenapa divide and conquer ini cocok pada case yang kedua ini? Karena bisa kita lihat bahwa di sini oke, saya akan coba membuka lagi pertemuan ke-12. Oke. Karena yang bisa kita lihat di sini ada berbagai macam nilai yang mana ini acak gitu. Dia ini kita harus mencari mana nilai minimalnya, mana nilai maksimalnya. Di sini ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35 dan 24. Di sini ada 8 nilai. 8 nilai yang mana dari 8 ini udah diacak, kita harus cari tahu lagi tuh nilai maksimalnya yang mana. Nah, dengan kita menggunakan divide and conquer ini, kita bakal mencari tahu, kita akan memecah-mecah masalah ini jadi beberapa bagian, lalu kita bisa melihat hasilnya dan memperoleh hasilnya tersebut. Oke, lanjut. Kita selanjutnya akan masuk ke pseudocode. Nah, pada pseudocode ini agak panjang ya. Jadi kita akan memasukkan fungsi minimal maksimalnya. Kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu nilai minimal, nilai maksimalnya, lalu kita akan mendeklarasikan nilai tengahnya atau nilai mediannya. Lalu kita akan mencari if low-nya atau yang paling rendahnya. Lalu kita akan melakukan and if dan seterusnya sampai dengan end function. Lalu untuk yang case yang kedua ini seperti yang tertera ini tadi pseudocode-nya sudah panjang, berarti pemrogramannya juga sudah pasti panjang ya sampai saya menggunakan 2 screenshot di sini dan tentu saja saya akan melakukan demonstrasi supaya ingin membuktikan apakah benar ini cocok digunakan atau tidak. Oke, saya akan melakukan running dan hasilnya ya sesuai. Di sini bisa kita lihat ada 8 nilai kan, ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35 dan 24. Di sini kita bisa lihat nih algoritma divide and conquer ini benar-benar sesuai dengan apa yang diminta pada soal UAS-nya, yaitu nilai minimumnya kita menemukan 1 dan nilai maksimumnya kita menemukan 35. Nah, tapi di sini yang menjadi
sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa brute force itu juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita bakalan coba buka juga. Di sini jika kita melihat, menggunakan brute force ya, kita akan coba running. Di sini bisa kita lihat bahwa, brute force juga bisa untuk, mencari nilai minimal dan maksimal. Dengan waktu eksekusinya juga sama ketika kita juga menggunakan algoritma divide and conquer, yaitu sekitar, 2 kali 10⁻⁻6 detik ya. Ya hampir mendekati 0. Ya alasannya sama, kenapa brute force bisa seperti itu, ya karena, kompleksivitasnya ini masih termasuk sederhana, belum angka yang merupakan besar, dan ditambah lagi dengan device masing-masing yang tentunya itu mempengaruhi bagaimana kita bisa memproses pemrogramannya tersebut. Nah, dengan demikian berarti sudah terbukti nih bahwa, eee, divide and conquer ini cocok kita pakai untuk case yang kedua. Bahkan kalau kita ingin menggunakan brute force pun itu juga bisa. Dan oke, itu saja. Sekian dari saya. Di sini saya cuma ingin, menyimpulkan sedikit bahwa, sebetulnya pada case yang pertama dan case yang kedua itu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Contoh ketika kita diminta untuk melakukan, coin exchange atau penukaran koin, di situ kita diminta untuk menggunakan greedy. Dan untuk case kedua, kita diminta untuk menggunakan divide and conquer di situ. Dan menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Namun pada case ketiga, kita juga diminta untuk membandingkannya juga dengan brute force. Karena dengan ada perbandingan ini kita jadi mengetahui bahwa sebetulnya ada juga salah satu algoritma yang bisa kita pakai tergantung juga situasi dan masalah yang akan kita hadapi. Dan, berikut, dengan demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf, sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.